Bagi yang hobi memancing, lokasi yang kaya akan berbagai jenis ikannya. Sayangnya, tak semua keanekaragaman hayati tersebut dapat ditemui dalam waktu bersamaan. Ada saat-saat tertentu di mana beberapa jenis ikan akan muncul. Kemunculan ikan-ikan ini dipengaruhi faktor angin yang biasa berhembus di laut. Berdasarkan perhitungan para nelayan, ada beberapa musim angin yang bagus untuk melaut dan ada beberapa musim yang baiknya tidak melaut. Informasi ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi para pemancing sebelum bertolak ke tempat strike ikan. Musim daya laut merupakan musim yang baik untuk memancing atau bagi nelayan baik untuk melaut. Karena pada musim daya laut yang terjadi sekitar Oktober-November, kondisi alam cukup bersahabat. Tiupan angin yang tidak begitu kencang dengan ombak yang tenang sangat cocok untuk mencari ikan di laut. Pada musim ini, biasanya sejumlah ikan seperti ikan manyang, kembung, selar, teri, dan tongkil sangat mudah ditemui. Musim barat daya. Biasanya pada musim ini, angin bertiup dari arah barat daya ke arah timur laut melewati pulau-pulau dengan kecepatan yang sangat kencang, badai. Warga setempat menyebutnya dengan istilah angin barat daya. Kondisi ini tentu diperparah dengan ombak laut yang cukup ganas serta badai angin. Musim ini biasanya terjadi sekitar awal tahun baru, yaitu bulan November-Januari. Nelayan setempat menyebut musim ini sebagai musim paceklik karena banyak nelayan yang tidak berani melaut. Pada musim ini, nyaris seluruh perairan seperti tidak ada ikannya. Untuk itu, jika memaksa memancing pada musim ini siap-siap saja gigit jari. Musim timur. Pada musim ini biasanya terjadi mulai Juni-Agustus. Musim timur, biasanya angin bertiup kencang mulai pagi hingga malam hari dengan iringan badai dan gelombang laut yang besar. Pada musim ini, ketinggian gelombang bisa mencapai 1-2 meter. Karena gelombang tinggi, beberapa nelayan menjalankan aktivitasnya pada malam hari dengan alat pancing. Biasanya, aktivitas ini disebut nambur karena saat menangkap ikan menggunakan alat penerang berupa obor. Saat memancing, para nelayan hanya bisa mendapatkan beberapa jenis ikan seperti ikan tambak, jerapat, kakap putih, dan beberapa jenis ikan yang hidup di antara batu karang. Musim Tenggara. Musim ini merupakan musim yang paling dibenci para warga Kepulauan Seribu, karena saat ini biasanya beberapa perairan dipenuhi beragam sampai dari daratan. Tak heran, masyarakat setempat menyebut musim Tenggara dengan musim sampah. Mengikuti arah angin tenggara, beberapa sampah mulai sampah rumah tangga hingga limbah pabrik memenuhi pesisir dari daratan Jakarta dan Tangerang. Musim ini terjadi sepanjang bulan Mei. Musim Pancaroba. Musim ini merupakan peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Musim ini terjadi selama 1 bulan di antara akhir musim kemarau dan awal penghujan yaitu bulan Oktober. Masyarakat mengenal musim ini sebagai musim-musim penyakit. Karena pada masa peralihan ini, tak sedikit masyarakat terserang penyakit pusing-pusing, sakit kepala influenza, dan gatal-gatal pada kulit. Pengaruh musim terhadap potensi laut. Di samping musim angin yang telah disebutkan, beberapa nelayan mempunyai perhitungan sendiri untuk mendapatkan hasil laut yang sesuai dengan keinginannya. Potensi laut yang umumnya dimanfaatkan para nelayan adalah ikan dan sebagian kecil biota laut yang memiliki nilai ekonomi. Hal itu disebabkan oleh peralihan metode penangkapan ikan. Dewasa ini, perkembangan teknologi alat tangkap merupakan biang keladi berkurangnya jumlah ikan. Penangkapan ikan besar-besaran oleh nelayan lokal maupun nelayan dari luar sangat berdampak pada peningkatan jumlah ikan, apalagi penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut sempat ramai akhir tahun 80-an. Musim ikan tongkil. Ikan tongkil merupakan jenis pelagis yang melakukan migrasi melintasi perairan Laut Jawa. Musim migrasi terjadi pada bulan Oktober hingga April. Pada masa ini nelayan panen ikan tongkil dalam jumlah besar. Sayangnya, melimpahnya jumlah ikan tongkil pada musim ini mengakibatkan harga menjadi turun, ditambah pembeli yang terbatas. Musim ikan tenggiri. Ikan ini juga merupakan jenis pelagis yang menjadi primadona nelayan karena harga jual yang tinggi. Ikan ini banyak dijumpai di perairan Kepulauan Seribu pada bulan-bulan November dan Desember. Musim ikan baronang. Ikan baronang merupakan salah satu ikan laut yang berharga mahal. Ikan ini banyak dijumpai pada bulan Februari, Maret, dan November-Desember. Karena musim ikan ini terjadi 2 kali setiap tahun, masyarakat setempat menganggap ini merupakan berkah tersendiri dari pencipta. Musim ikan kerapu, ekor kuning, dan cumi-cumi. Ketiga jenis ini terdapat di perairan Kepulauan Seribu sepanjang tahun.
Tidak mengenal musim apapun, bagi nelayan ketiga jenis ikan ini banyak dijumpai meski volumenya tidak sebesar dahulu. Musim ikan cucuk, ikan ini banyak dijumpai pada bulan Mei hingga Juli. Pada umumnya nelayan berlomba-lomba untuk menangkap jenis ikan ini karena harga cucuk muda sangat mahal. Cucuk muda biasanya dimanfaatkan para penggemar atau kolektor ikan menjadi ikan hias di akuariumnya. Musim teripang dan udang pengko. Dalam setahun 2 kali musim teripang yaitu bulan Maret-April dan Oktober-November. Jenis teripang merupakan barang komoditi yang sudah langka. Pada saat bersamaan, nelayan juga memanfaatkannya untuk mencari udang pengko sejenis udang yang hidup di dasar perairan dangkal sekitar pulau-pulau. Udang ini bersarang dengan menggali lubang di lamun-lamun dan karang yang berpasir. Cara menangkap udang ini masyarakat menyebutnya dengan memengko, maka udang ini diberi nama udang pengko. Udang ini memiliki nilai ekonomi cukup tinggi dan cukup digemari. Semoga bermanfaat kawan-kawan. Terima kasih.